Ayo. Nuwun dumateng anggota DPRD nggih panjenenganipun Bapak Yordan kesempatan punika menyingkap di samping pertanyaan juga menyampaikan hal yang tadi sesuai dengan wawasan kebangsaan. Nama Budiono dari Pamungkas Jati Titi Joyo Sampurno, Gresik. Sesuai dengan adanya wawasan kebangsaan. Sepertinya tadi sudah memberi istilah info bahwa cocok ada menteri agama, ya harus ada menteri penggayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu mungkin nanti bisa sangat cocok betul. Dan lagi menteri-menteri ini sesuai dengan adanya wawasan kebangsaan, seolah-olah golongan mayoritas yang dipertontonkan atau dikumandangkan sebagai peranan bangsa Indonesia termasuk golongan mayoritas tadi. Nah, menteri-menteri agama ini sudah jelas ketua atau ketumnya dari golongan mayoritas. Mungkin seandainya ya dari agama yang ada, 6 agama dan penggayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu disetarakan mempunyai kekuasaan yang sama menjadi ketua gitu. Jadi tidak saling gimana, ketuanya mesti golongan mayoritas. Jadi inilah sepertinya berat sekali kita mengarah kepada kewawasan kebangsaan tadi. 2, perkembangan penggayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peranan utama adalah ada pada anak didik yang kami nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kurikulum ajaran penggayat sudah ada, segalanya sudah ada, KTP-nya pun, identitas pun, peraturan sudah diberi keleluasaan oleh pemerintah. Tapi kenyataan perjalanannya dari kita sendiri, karena banyak yang beralasan karena kanan kiri, malu dan sebagainya, itu sudah pasti. Maka untuk menghindari hal itu bagaimana? Hanya pemasukan saja, tidak memaksa. Ajaran yang di sekolahan mengenai ajaran yang bersifat religi atau berketuhanan Yang Maha Esa itu cukup dengan budi luhur di dalamnya Pancasila, itu sudah cukup. Jadi tidak ada istilah guru agama, ajaran agama yang nantinya anak didik kita ini kalau tidak mengikuti seragam ini sangat berat. Nah, maka perlu sekali, karena apa? Dari agama sendiri pun sudah ada. Ada yang ke pondok, masjid, ada yang ke gereja, ada pula yang di wihara, puro, dan sanggar. Jadi ajaran yang berwawasan mengenai tentang ajaran bersifat religi cukup moral Pancasila. Nah, sedikit aja yang kami sampaikan mengenai hal utama dari negeri kita yang selamanya huncar bab ini. Mungkin mugi-mugi mawon nggih ngapunten campur aduk, nanti dari pemerintahan bisa merealisir mengenai tentang moral Pancasila demi anak didik kita, penerus kita bangsa Indonesia. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Surabaya, Paguyuban Penggayat Kabupaten. Ini Bapak sesuai dengan pasal Perpres 114 tentang strategi kebudayaan, salah satu yang diatur dalam jaminan atas hak kelompok penggayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan. Dalam lampiran Perpres yang diteken Pak Jokowi tanggal 14 September 2022, tidak hanya menegakkan hak yang harus memang yang diberikan kepada kami penghayat ini, tapi juga difasilitasi
pertanyaan saya, fasilitas apa saja yang bisa diberikan pemerintah untuk kami, Bapak? Kebetulan kami dari PPK sendiri, kita tidak punya yang namanya sanggar, Pak, atau tempat ibadah untuk khusus PPK. Dan mungkin juga untuk kurikulum sekolah dasar saya SD, SMP sampai SMA, di situ nggak ada yang nama kurikulum untuk orang-orang budaya, orang-orang penghayat, Bapak. Itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Sofyan dari KRU Aslan Budi dari Wonokitri Gang 8 nomor 65 namanya Surabaya. Sofyan. Ya, 2 tahun yang lalu setelah Pak Wali Kota terpilih, saya kaget karena saya memilih beliau ya. Di Surabaya ternyata seleksi masuk sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri itu masih memakai cara menghafal kitab-kitab, dan menurut saya kaget di Surabaya yang kita cintai, yang toleran ini kok pakai begituan. Padahal kalau saya runut itu tidak ada korelasi antara moral atau intelektual dengan kemampuan menghafal kitab suci. Penghafal kitab suci pun melakukan kegiatan amoral. Nah itu walaupun tidak semua, tetapi itu ada di Surabaya. Saya menyesalkan, apakah seperti ini akan berjalan terus atau tidak? Saya lebih mendukung wawasan kebangsaan yang dinilai untuk bisa masuk ke sekolah negeri atau universitas negeri, atau kemampuan akademik dan kemampuan non akademik saya setuju. Tapi kalau hanya menghafal kitab suci, rasanya Surabaya saya mengusulkan untuk berkata tidak perlu untuk seperti itu. Lalu juga untuk pembagian seragam-seragam di sekolah itu saya mengusulkan, kadang kita menolak menerima pakaian agama tertentu gitu langsung satu paket, padahal seragam nasional. Lebih baik seragam nasional ya seragam nasional, kalau memang yang bersangkutan memilih sendiri menggunakan agama tertentu, baru itu berupa pilihan, tidak disodorkan untuk pakai seragam yang berciri khas agama tertentu. Saya bersyukur, senang ketemu dengan Pak Yordan yang juga Bapak dosen, sekiranya ini menjadi perhatian karena tadi di data-data yang disampaikan sekolah itu banyak, guru-guru juga banyak yang terkena paham radikalisme. Demikian Bapak, unek-unek dari saya. Terima kasih, matur nuwun, rahayu. Jadi waktu itu yang mendapat ini hanya yang agama Islam mulanya. Lalu kemudian wali kota ingin agar semua mendapat, termasuk juga ada beasiswa penghafal kitab suci. Ya, kebetulan saya pengurus Badan Musyawarah Antar Gereja, kita diajak ngomong. Nah ini kalau untuk agama non Islam kriteria untuk diberi beasiswa itu apa? Ya, nah yang kita lihat pada saat itu adalah semangat non diskriminatif. Kalau yang muslim dapat, yang lain juga harus dapat. Ya. Maka kemudian kami bingung merumuskan, sampai kami bersurat ke aras-aras pimpinan gereja, ini pakai apa hafalannya? Karena kalau di Kristen itu menghafal ayat itu ya itu baik, tapi tidak dijadikan ukuran, karena ukurannya itu melakukan. Apal toh tapi nggak dilakukan ya kan munafik ya. Ya, jadi itu perdebatannya. Nah, kita berdebat keras, akhirnya ya sudahlah. Semangat kita adalah mengapresiasi kepala daerah yang ingin ada kebijakan yang tidak diskriminatif. Maka kemudian perwalinya itu direvisi. Ya, maka dimasukkan juga, kita disuruh nyusun apa kriterianya untuk hafalan anak SD kelas 1 sampai 3, kemudian kelas 4 sampai kelas 6 sampai SMP. Kita disuruh nyusun. Nah, kita suruh nyusun sendiri juga berdebat. Karena antara gereja satu dan gereja lain itu ayatnya beda-beda ajarannya. Maka akhirnya disepakati kita pakai kurikulum saja, sesuai dengan materi sekolah, jangan sesuai dengan keyakinan
di aliran masing-masing gereja. Karena di Kristen itu alirannya banyak. Ya. Jadi akhirnya seperti itu. Sama juga teman-teman Hindu diminta, teman-teman Katolik diminta, teman-teman Buddha diminta. Itu tahun lalu. Tahun ini ditambah lagi Konghucu. Ya, diminta. Nah, ini mumpung ini ketemu, monggo. Nanti kita sampaikan ke Pak Wali untuk penghayat juga harus diberi. Ngoten ya. Tapi nanti juga harus dirumuskan. Ya, dirumuskan itu kriterianya. Ya, kriterianya seperti apa? Jadi semangatnya adalah kalau yang satu dapat, yang lain juga mestinya juga dapat. Sama juga kemudian dulu ada bantuan untuk TPQ, ya. TPQ itu apa ya? Taman Pendidikan Quran ya. Maka kemudian yang lainnya juga dapat. Di Kristen dicari apa padanannya? Oh, sekolah minggu, ya wis dikasih. Ya. Jadi semangatnya semua mendapat. Dan memang saya mohon maaf waktu itu tidak kepikiran untuk teman-teman penghayat. Nah, justru kita ketemu kayak begini ini justru mengingatkan kita supaya jangan diskriminatif. Ngoten nggih. Ya, jadi saya jelaskan supaya kita tidak salah memahami. Ya, jadi semangatnya memang baik mana, ada atau sekalian tidak ada. Nah, memang Pancasila ini kan ketuhanan. Kita bukan negara yang sekuler, ketuhanan religius. Jadi baik saja itu diadakan, tapi tidak boleh diskriminatif. Semua harus terayomi, semua harus merasa nyaman, tidak menjadi anak tiri, gitu ya. Monggo kalau nggak setuju tidak apa-apa, tentu ini kan jadi masukan ya. Kita kan maunya ini kan, yo ini negara-negara ini ya, enak ya opo ngono lho. Ya. Nah, lalu jadi kalau menterinya semua agama, kakek menteri bapak, ya menterinya jadi tidak cuma banyak tapi bawaannya. Yang betul itu, jadi di kita itu menganut demokrasi itu namanya demokrasi konstitusional. Ya. Demokrasi di mana semua harus terayomi. Maka harus ada menteri yang agamanya Katolik. Harus ada menteri yang agamanya Kristen. Harus ada menteri yang Buddha belum ada ya? Ada enggak? Siapa yang menteri agamanya Buddha? Dulu ada si siapa? Ada. Saya lupa. Hindu sudah ada ya. Termasuk juga suku-suku. Harus ada menteri yang mewakili orang Bali, mewakili Indonesia Timur. Pahlawan juga gitu. Makanya tiap tahun ditambahi 5 pahlawan kan. Ya, supaya apa? Ya setiap suku, setiap provinsi itu punya pahlawan. Setiap etnis itu punya pahlawan. Maka adalah pahlawan yang namanya John Lee. Ya, sebagai perwakilan dari etnis Tionghoa. Ya. Saya dalam Wonosobo itu sudah jadi pahlawan ya? Belum, apa mau diusulkan? Ya, sebagai representasi dari kaum penghayat. Tidak apa-apa diusulkan, semua harus ada. Jadi pahlawan mesti dibatasi ya. Ya, batasi agama saja saya juga bolak-balik diprotes oleh teman-teman Bahai itu. Ya, kenapa agama dibatasi? Iya ya, kenapa dia batasi? Ya. Nah, tapi kalau usulan kami bukan menteri setiap agama, bukan, tapi menteri agama yang tidak diskriminatif. Ya, jadi menteri agamanya itu harus menteri agama yang mengayomi semua agama. Dan mestinya juga harus ada dirjen penghayat ya, bukan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tidak setara itu. Ya. Kemudian untuk anak malu ya monggo, memang ada penganut yang harus eksis. Ya, kalau kamu Kristen ya KTP-mu harus Kristen. Ya. Tapi ada yang menganut, ya yang penting kan hanya kita dan yang di atas tahu. Ditulis mau jadi seperti apa juga monggo. Saya pernah tanya Pak dulu sama guru SD saya, apa fungsi kolom agama di KTP?
kok jadinya seperti malah mendiskriminasi. Ya, lalu jawaban guru saya itu gini loh, nah kalau nanti kamu kecelakaan, tahu-tahu di tengah jalan, terus mau meninggal dimakamkan dengan cara apa? Dilihat KTP-mu. Nggak tahu apakah itu jawabannya memang betul seperti itu atau ya cuma nyari-nyari alasan. Tapi ya monggo, kalau masalah itu monggo didiskusikan di internal ya. Kalau kemudian pelajaran agama nanti ada sesi beliaunya akan ingin menjelaskan lebih detail ya. Saya harus lihat jam, jangan sampai lebih 5:30 nanti kampung tengah protes. Perut maksudnya. Ya. Dan lalu untuk hak difasilitasi apa? Ya monggo menuntut. Kalau tidak punya rumah ibadah lalu minta difasilitasi rumah ibadah, ya kalau negara bisa ya itu baik-baik saja. Ya. Tapi kalau lewat kami anggota DPRD yang bisa kami fasilitasi itu adalah perlengkapan rumah ibadah. Ya. Jadi karena ini agak problematik, maksud saya pakai lembaga apa, monggo kalau ada perkumpulan, berbadan hukum, akte notaris, yayasan, terdaftar di Kemenkumham 3 tahun, maka bisa mengajukan. Wong dananya juga dari pemerintah provinsi. Kalau yang lain ya monggo kita dari mana, dari kementerian atau dari itu monggo kita cari tindak lanjutnya. Tapi kalau yang kami tawarkan yang konkret aja yaitu tadi ya Sabto Darmo tahun depan realisasi. Karena butuh waktunya tidak cepat loh. Tahun ini ngajukan, realisasinya baru tahun depan. Nanti Januari monggo, nanti kita akan kumpul lagi siapa yang mau mengajukan, kita tunjukkan syarat-syaratnya supaya bisa disiapkan. Nah nanti kita bicarakan lagi. Monggo, ada lagi? Masih dari aliran kebatinan perjalanan. Saya ingin menyampaikan terkait struktur penghayat kepercayaan. Ini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu masuk di Direktorat Dirjen Kebudayaan. Setelah di Dirjen Kebudayaan itu di bawahnya ada Direktorat Penghayat Kepercayaan. Hanya berhenti di pusat. Saya harap di provinsi ataupun daerah ini bisa diadakan, karena ini yang akan membantu kita penghayat kepercayaan itu sampai di bawah. Mengingat di daerah sendiri pun sering terjadi kalau ada undangan mungkin dari Pakem, dari Kesbang, dari Dikbud, dia mesti sepertinya memandang penghayat kepercayaan ini seperti apa ya, minoritas atau bagaimana, saya nggak ngerti. Ini yang akan membantu penghayat kepercayaan sosialisasi sampai di daerah ini. Yang kedua saya setuju terkait beasiswa pendidikan, beasiswa pendidikan ini. Saya sebenarnya kalau ingin saya ini dihapus saja yang terkait hafal kitab suci, karena itu suatu rasa diskriminasi yang sangat kuat sekali. Mungkin salah satunya yang sifatnya nasional, mungkin itu. Maka kalau prestasi mungkin juga akan bagus prestasi di luar agama, mungkin itu. Saya kira itu Pak, mungkin nantinya ke depan di Provinsi Jawa Timur ataupun sampai di daerah, kabupaten, kota itu ada perwakilan dari Direktorat Penghayat Kepercayaan yang ada. Mungkin itu Pak, terima kasih. Rahayu. Bahasa Jawa. Saged napa badane bahasa Jawa? Pak Masahat saking Kabupaten Gresik, Kecamatan Kedamian, Dusun Banyu Urip. Kula mboten saged napa-napa, cuma kula remen mirengaken
toleransi kali sosialisasi. Tiap-tiap pelangsal undangan mesti enten ngoten. Tapi kesimpulannya teng daerah kula niku mbon nate enten sosialisasi saking pemerintah utawa perangkat daerah. Nah, sing kula suwun nek kepingin toleransi berjalan, sosialisasi teng daerah niku diwontenaken. Duka instruksi saking bupati, camat, teng lurah. Lah, masyarakat dikumpulaken ben saged toleransi. Lah pun wong sing sumber penget-ngeten tok. Mungkin toto desa kula niku perangkate ya wong ngono tok. Lah niku sing leres niku enten instruksi saking atasan dirawuhi kalih Pak Lurah walaupun mboten Pak Camat supados maringi keterangan rek go desamu iki ana penghayat kepercayaan iku padha ae mergo iku ketuhanan Yang Maha Esa. Kula niki dadi penghayat kepercayaan ke jaman kebatinan. Mpun kathik cara enten cawelan, enten rapat mbon tahu. Ke jaman napa? Lah, kula mempertahan sebab kula niki wong Jawa. Eman-eman ajarane leluhur kula niki ical. Terutama pelajaran niku mboten angel-angel. Pelajaran Pancasila niku murakabipun. Ketuhanan sama keadilan sosial. Keadilan iki tasih nembe niki mawon kula krungu. Dilakokaken sebab napa? Enten penghayat kepercayaan kok gak tahu dicamel apa-apa jadi keadilan sosial bagi masyarakat. Seniki kula enten Pak Jokowi ini lho, kula seneng kula katok. Kersane sing mboten kula seneng. Kaping kaliye kula badhe tanglet dhateng Bapak DPR provinsi. Masalah Pamungkas Jati Titi Jaya Sampurna niki kathah-kadhange tapi minus tok Pak wong tani. Kepengin damel sanggar mboten saged. Hanya ngumpul wonten dalem pinesepuh. Niku Pak, lah kula niki badhe matur kintene wonten tanah teng dusun kula niku sing mboten diakoni masyarakat mergo terus niku mboten pemajekan. Lah niku termasuk tanah napa mesti tanah negara. Lho napa sing niku oleh nggoni kangge tetek bengek wong penggayat man nedhi-didhi mangko iwu. Dadi kula matur Pak. Ngantos kula niki didongengi kalih Pak Mujib. Pak Mujib niku DPR tingkat gresik niku nggih wong PDI nggih kula angkat-angkat sae. Tapi dongengane Pak nek sampean ngajokne kanggo sanggar duwe tanah ta gak gablek tanaman duwe Pak. Aku iki kepengin njaluk tanah konggonku iku didik sing tanahe negara. Tapi nyatane kok iwu. Aku tolong Pak Mujib. Wah nek ngono Pak ya musyawarah Pak Lurah lho. Pak Lurah niku nggih tasik keluarga kali. Kula kan ya wedi wong akeh dhewe. Mun sumpek lanten niku. Kula itu era. Jeda namine jedeng niku tanah wae. Saiki delok kanggo apa iki? Sing kanggo ning ngene kanggo ya wong iku tok ae. Lah mosok wong penghayat sing duwe tanah apa Jawa iki wong penghayat. Kek ana didik po. Kula saken kadang kula niki kathah niku tiap malam jual gin niku sarasen ngumpul tenggene pinesepuh. Nggih. Cekap Pak. Nggih, dados kula nyuwun tolong dhateng Bapak kaburih terus pundi sagete toleransi niku berjalan sebab niku nek mboten dilakukan sosialisasi teng daerah sampah ana apa sulit. Nggih, pun kok cekap semanten ngomong kula niki kadung ngomong pun geten.
Pun Pak matur sembah nuwun. Rahayu. Rahayu. Sagung dumadi. Basa Jawi mboten saged, Pak. Ya. Jadi untuk sosialisasi di daerah, baik Pak, nanti kami juga sampaikan di Gresik ya, di Banyurip ya. Ya nanti ini tadi saya foto Pak, mau saya kirim ke Pak Mujid. Lho Pak, sampai ditagih lho Pak. Ya, jangan ngomong tok, jadi ini Pancasila. Ya. Memang ya nanti kita cari lah Pak solusinya seperti apa. Karena memang ya itu tanah negara. Memang betul kalau sudah ada tanahnya punyanya teman-teman apa tadi? Penghayat ya PJTJS saya singkat tadi. Ya itu bisa lah. Tapi kalau minta tanah ya itu memang ya sebetulnya bisa tanah negara itu diajukan sertifikat ya. Cuma memang tergantung dari kepala desanya mau ya memang ya nanti kita coba pikirkan lah Pak. Ya kira-kira solusinya seperti apa ya. Ya itu Pak ya masalah di kecamatan apa Pak? Kedamaian ya. Iya desa Banyurip. Iya Bapak. Ya matur nuwun. Kemudian yang kedua yang Pak Mas Didi dari ya tadi saya cek di provinsi memang nggak ada. Ya tadi saya buka-buka di pariwisata itu adanya bidang pemasaran, bidang cagar budaya dan sejarah, bidang destinasi pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang industri pariwisata. Ya, jadi ini terima kasih kalau ada masukan seperti ini, tentu kami akan nyampaikan ke teman-teman di komisi budaya itu komisi B. Ya, karena Disbudpar itu masuk komisi B terkait dengan budayaan pariwisata. Tapi kami di komisi A itu yang bagian struktur organisasi. Ya, sehingga ini masukan yang sangat baik sekali. Nanti akan kami tindak lanjuti Pak. Kemudian terakhir tidak setuju beasiswa penghafal. Jadi begini Bapak Ibu. Ya, tantangannya nanti jauh lebih besar. Ya, tantangannya akan jauh lebih besar. Jadi memang ya memang itu pilihan ya, kita mau memilih yang mana. Tetapi kalau Bapak Ibu memilih itu harus dihapus. Ya, itu akan lebih besar. Ya, lebih mudah Bapak Ibu yang menuntut hak-hak Bapak Ibu. Ya, kalau agama dapat, penghayat juga harus dapat. Itu lebih mudah. Karena bicara masalah keadilan. Sama seperti Bapak Ibu selama ini sudah dapat bantuan lalu di stop, protes kan. Ya, karena bisa jadi itu sudah jadi ketergantungan, Pak. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Saya memahami semangatnya, tapi saya cerita realitanya seperti itu. Jadi saran kami, ya monggo. Kalau kami lebih menyarankan tuntut haknya. Ya. Kalau menghapus hak yang lain, nah itu kok dimusuhi wong akeh. Soalnya luwe akeh sing oleh iku. Ya, kira-kira seperti itu. Termasuk juga rumah ibadah ya, tuntut haknya Bapak Ibu mendapat bantuan itu. Ya, itu lebih mudah karena bicara menghapus hak orang itu kan kadang-kadang juga ada rezeki orang di situ ya. Jadi lebih berat. Saya kira itu dulu Bapak Ibu ya. Ya, sudah lewat 2 menit. Ya. Sudah siap ya Mas? Ya enggak ya Mas? Nyam-nyamnya udah siap? Nyam-nyam. Ya. Begitu Bapak Ibu dulu ya. Nanti saya masih di sini. Nanti dari presentasi Pak Anang kita juga mau dengar apa masukannya buat kami. Monggo nanti ini koordinator tim kami di DPRD Mas Siskia, nanti beliau yang bisa merumuskan menjadi poin-poin untuk ditindaklanjuti. Cekap semanten matur kawula menawi enten kalepatan nyuwun pangapunten. Rahayu. Ayo. Kita beri tepuk tangan.